Halo guys, ketemu lagi sama gue Insan dari channel YouTube mobil123.com. Sekarang kita sudah mendekati akhir 2021, tapi kejutan di pasar otomotif Indonesia justru datang banyak di momen-momen ini. September kemarin sudah ada all new BR-V, dan sekarang kita akan mereview Expander facelift dan Expander cross facelift. Kayak gimana ubahan-ubahannya? Stay tune terus ya. Tapi gue mau bilang dulu, kalau saat syuting ini dibuat, sayangnya harga dari Expander facelift dan juga Expander cross facelift belum diumumkan. Jadi saat video ini naik tayang, harganya akan kami cantumkan di bagian deskripsi ya. Sekarang yuk kita lihat first impression Expander facelift dan Expander cross facelift. Sekarang kita mulai dari Expander facelift terlebih dahulu. Setelah meluncur di 2017 di Indonesia dan mendapat ubahan minor yang sedikit-sedikit, akhirnya 4 tahun kemudian Expander facelift dengan ubahan yang cukup banyak datang juga ke Indonesia. Kita lihat dari sisi depannya, ini benar-benar bikin gue terkesima banget ya, karena ubahannya mengingatkan gue sama Transformer gitu. Kita lihat pertama dari sisi grill depannya. Grill depannya masih tetap mengusung konsep dynamic shield, tetapi desain dari kisi-kisinya sudah diubah. Dan juga sekarang warnanya yang tadinya perak chrome gitu, diubah menjadi warna hitam yang terkesan menjadi lebih sporty dan lebih jantan gitu. Terus kita lihat juga desain dari daytime running light-nya yang berubah menjadi lebih galak. Dan satu bagian yang tak kalah asyik ya di Expander facelift ini adalah desain dari rumah lampu utamanya yang sekarang berbentuk seperti huruf T, atau istilah kerennya adalah T-shaped headlight. Desain dari bumper depannya juga berubah. Kalau dulu kesannya seperti mobil off-road ya, yang megar, terus terkesan ada underguardnya. Sekarang juga desainnya menjadi lebih sleek gitu loh. Sekarang kita ke bagian sampingnya ya. Dari sisi ini, ubahan yang pertama ada pada ukuran peleknya. Pelek Expander yang dulu 16 inci, sekarang ditingkatkan 1 inci menjadi 17 inci. Desain peleknya masih desain 5 palang atau 5 spoke, tapi ubahannya agak diubah sedikit gitu untuk menjadi sedikit lebih segar. Dari sisi samping, selain pelek, ground clearance juga berubah. Kalau dulu Expander facelift sudah cukup tinggi, yaitu 205 mm, sekarang ditinggikan lagi menjadi 220 mm. Gokil ya. Karena ubahan dari sisi pelek, dari sisi ground clearance ini, ubahan dari sisi teknis di kaki-kaki juga terjadi pada Expander facelift. Suspensinya sekarang dibuat menjadi lebih rigid sehingga stabilitasnya lebih terjaga. Lalu di sisi belakang, shock absorbernya sekarang dibuat menjadi lebih besar dan juga disetel ulang agar lebih terasa nyaman bagi penumpang belakang ketika melintasi jalanan yang kondisinya nggak rata atau jelek gitu. Sekarang kita ke bagian buritannya ya. Tunggu, satu perubahan lagi gua hampir lupa, yaitu adanya side seal garnish di Expander facelift yang terkini. Sekarang kita beneran ke bagian belakangnya, oke? Pada bagian belakangnya, ubahan-ubahan terdapat satu itu pada desain rear combination lamp LED-nya. Kalau dulu bentuknya benar-benar kayak huruf L, sekarang bentuknya mengikuti lampu utama di depan, yaitu T-shape atau berbentuk huruf T. Bisa dilihat kan, ini garisnya dan ini adalah huruf T-nya gitu. Lalu ada juga garnish baru pada bagian pintu bagasinya. Bumpernya juga diubah menjadi lebih sleek lagi, mengikuti
arah desain atau konsep desain pada bagian bumper depan. Dan terakhir di bagian belakang, pintu belakangnya sekarang nggak sepenuhnya mekanis karena sudah bisa dibilang ya electric tailgate lah ya, walaupun nggak sepenuhnya elektrik, karena sekarang untuk membuka tinggal memencet tombol di bagian sebelah sini dan pintunya diangkat dikit sudah terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya ya. Ini adalah kabin dari Xpander facelift. Lu bisa lihat di sini sekarang dari desain dashboardnya aja sudah berubah layoutnya, lalu juga di sini ada penempatan material-material soft touch di bagian penumpang depan, di bagian sisi pintu juga sudah soft touch, dan di bagian depan gua ini desain setirnya juga berubah menjadi lebih sporty ya, dengan perpaduan material kulit, lalu juga ada warna hitam dan juga ada warna perak. Di sisi kanan ada tombol untuk operasi fitur cruise control untuk varian ultimate-nya, dan di sisi kirinya ada audio steering switch. Lalu kita juga bisa lihat di sini desain dari meter clusternya udah berubah sedikit. Ada sekarang pemberian aksen biru pada tachometer dan speedometer, dan juga font di angka-angkanya sudah diubah gitu menjadi tampilannya sekarang sedikit lebih berbeda. Dari sisi head unit, ukurannya juga diperbesar sekarang. Kalau yang varian-varian yang head unitnya awalnya double din, sekarang head unitnya menjadi ukuran 7 inci. Sedangkan varian-varian yang head unitnya ukuran 7 inci sekarang diperbesar menjadi 8 inci. Nah, di bagian bawahnya tombol-tombol AC yang mutar-mutar itu udah nggak ada lagi. Sekarang sudah AC digital yang lebih canggih ya kesannya. Dan di bawahnya sekarang ada tempat penyimpanan yang cukup lega, bisa muat handphone atau barang-barang kecil lainnya yang disertai dengan power outlet dan juga USB charger. Di bagian sininya lu mungkin notice kalau biasanya yang dulu ada tuas rem parkir, sekarang udah nggak ada karena udah digantikan sama fitur electric parking brake. Xpander udah pakai electric parking brake sekarang, yang dilengkapi juga dengan brake auto hold untuk menahan mobil tetap berada di tempatnya kalau sedang melaju di tanjakan atau turunan. Terus apalagi ya, di bagian sebelah sini ada armrest yang soft touch, juga udah material kulit ya, yang kalau dibuka ini adalah tempat penyimpanan. Bagian transmisinya juga sekarang berubah, karena kalau dulu itu otomatis 4 percepatan, sekarang transmisi Xpander sudah menjadi transmisi otomatis CVT yang diklaim rasanya sama kayak transmisi otomatis 8 percepatan dan lebih hemat bahan bakar lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Penambahan fitur di Xpander facelift itu nggak cuma electric parking brake, auto hold, AC digital, head unit lebih besar, tapi ada dua lagi yang cukup signifikan menurut gua. Yang pertama adalah auto start stop. Jadi di tengah kemacetan mesin mobil bisa tidak aktif secara otomatis, tapi saat ingin melaju mesinnya akan menyala lagi secara otomatis sehingga menghemat bahan bakarnya. Lalu ada juga speed sensing auto door lock. Jadi di kecepatan tertentu pintu akan mengunci sendiri secara otomatis sehingga akan lebih aman, khususnya kalau yang punya anak kecil. Menurut keterangan dari Mitsubishi, karena layout dari dashboardnya yang berubah, tata letaknya berubah, visibilitasnya juga menjadi lebih baik. Sekarang posisi mata itu meningkat menjadi 1340 mm dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi visibilitas ke depan juga menjadi lebih baik lagi berkat dashboardnya yang berubah. Warna kabin juga berubah ya. Kalau dulu itu warnanya itu beige, sekarang itu warnanya itu adalah black dark beige. Kalau untuk varian sportnya, kalau dulu itu hanya hitam saja, sekarang warnanya adalah black and brown, khusus untuk Xpander facelift varian sport. Pola-pola di jok kursinya juga sudah berubah. Sayangnya masih
joknya masih fabric ya, belum kulit. Tapi kalau menurut gua sebenarnya dengan tampilan atau perubahan yang ada sebelum-sebelumnya yang udah gue sebutkan, ini sudah kesan mewahnya udah dapat banget sih. Cuman tinggal satu aja ini PR dari Mitsubishi nih untuk expander, nah itu jok kulit. Terus kita lihat apa lagi ya? Oh, perubahan selanjutnya ada pada bagian baris kedua. Jadi kita kesana aja ya. Sekarang kita akan bahas ubahan di baris kedua expander facelift apa aja. Sedikit ubahannya kalau untuk di baris kedua, tapi menambah lebih nyaman, yaitu penambahan cup holder di armrest. Di sini jadi ada 2 tempat untuk menaruh minuman ya untuk penumpang belakang. Lalu di depan di sini sekarang port USB-nya ada 2 dengan tipe USB Type A dan USB Type C. Kalau gue perhatikan di sini juga desain dari knop AC-nya untuk yang baris kedua, kisi-kisi AC baris kedua, knopnya juga diubah ya, disegarkan menjadi bernuansa silver gitu. Dan that's all. Itu ubahan dari expander facelift di bagian eksterior maupun interior dan fitur-fiturnya. Kalau dari sisi kelegaan, expander masih belum ada yang ngalahin ya di kelasnya. Masih menjadi yang terlega di kelasnya. Gue senang banget kalau setiap naik di expander itu di baris pertama maupun baris kedua, legroom dan headroom sangat leluasa. Even kalau gue kedapatan di baris ketiganya. Jadi makin enak sih sekarang. Mesin expander facelift nggak diotak-atik sih, tapi masih wajar karena ini merupakan penyegaran yang versi facelift lah, bukan major change atau generasi baru. Jadi mesinnya masih 1500 cc MIVEC dengan tenaga 104 PS dan torsi 141 Nm. Gimana menurut kalian perubahan dari expander facelift yang sekarang mirip transformer ini? Kalian bisa kasih penilaian kalian di kolom komentar ya. Sekarang saatnya kita berpindah ke ruang sebelah, ruangnya expander cross facelift. Oke, ikut gue ya. Tadi kita udah ngeliat expander facelift. Sekarang saatnya kita ke expander cross facelift. Apa aja sih ubahannya? Kalau dari sektor eksterior, ubahannya sebenarnya cuma satu, yaitu ada pada warna grill depannya. Kalau dulu kan warnanya chrome ya, perak chrome gitu. Kalau sekarang warnanya berubah menjadi hitam. Sisanya semuanya di bagian luar tetap sama. Karena itu, mari kita berlanjut ke interiornya ya. Nah, sekarang gue ada di kabin expander cross facelift. Mungkin lo udah bisa notice ya, kalau memang ubahannya lebih banyak lagi dibandingkan dengan eksteriornya. Pertama banget, layout dari dashboardnya udah berubah. Sekarang dia menjadi lebih datar daripada sebelumnya ya. Dan di depan penumpang baris pertama juga sudah ada sentuhan soft touch yang membuatnya menjadi terkesan lebih mewah. Sentuhan soft touch juga ada di bagian pegangan pintu pengemudinya ya. Jadi kesannya juga lebih mewah gitu. Nah ini gue paling suka nih. Desain setirnya juga seperti pada expander berubah juga jadi lebih sporty, lebih jantan dan lebih maskulin dibandingkan dengan desain sebelumnya yang sebenarnya desainnya mirip-mirip sama setir Mitsubishi Mirage ya kalau lu inget. Selanjutnya head unitnya juga sekarang menjadi lebih besar dari 7 inci menjadi 9 inci dan itu sudah menjadi standar di semua tipe expander cross. Seperti pada expander facelift juga, AC-nya expander cross juga sekarang sudah menjadi AC digital dan itu juga berpengaruh pada perubahan layoutnya. Di bagian konsol tengah,
Lu juga bisa lihat ada electric parking brake with brake auto hold, seperti juga pada Xpander facelift. Dan transmisinya juga sudah transmisi CVT yang menjanjikan efisiensi bahan bakar lebih baik lagi dibandingkan jenis transmisi otomatis biasa yang dulu dipakai oleh Xpander Cross. Lalu di bawah tombol-tombol AC digitalnya ada penambahan USB port selain juga power outlet, dan juga tempat penyimpanan yang cukup besar ya, yang bisa memuat barang-barang kecil maupun handphone kalian gitu saat lagi mengemudi. Di sisi sebelah kiri tangan ada armrest yang kalau dibuka juga menjadi tempat penyimpanan, dan nuansa atau warna kabinnya juga sudah berubah, sudah berbeda. Kalau yang lama itu kan black and brown ya. Kalau sekarang itu kabinnya berubah menjadi warna black and navy. Dan untuk varian premium atau tipe premium, leather seatnya atau material jok kulitnya itu sudah dilengkapi dengan heat guard atau pelindung panas gitu. Nah, satu lagi gue lupa. Ubahannya juga terjadi pada desain meter cluster. Ubahannya juga sama persis seperti pada Xpander facelift. Ada penambahan aksen biru, lalu juga font angka di tachometer dan di speedometernya juga sekarang diubah gitu untuk menjadi lebih fresh. Sekarang kita ke baris kedua yuk. Nah, di baris kedua ini kelegaan yang dirasakan pada Xpander dan Xpander Cross dulu juga masih ada, dan juga menjadi salah satu kelebihan daripada model tersebut ya. Dan kalau ubahannya sendiri sama dengan Xpander facelift. Di sini sekarang ada dua tipe USB, yaitu USB-C dan USB-A. Lalu juga di armrestnya ada cup holder untuk menambah kenyamanan dan fungsionalitas dari penumpang di baris belakangnya. Selebihnya juga sama-sama aja ya. Oh iya, di atas ini knob AC-nya juga desainnya lebih dibikin berbeda, lebih dibikin futuristik dengan nuansa perak ya. Seperti juga pada Xpander facelift. Sisanya juga masih tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau bicara fitur juga penambahannya sama juga seperti Xpander facelift. Selain ada electric parking brake dan auto hold, ada juga auto stop and go, dan ada speed sensing auto door lock. Selebihnya masih tetap sama dengan Xpander Cross yang kita ketahui sebelumnya. Urusan dapur pacu gue yakin kalian semua udah pada tahu ya kalau Xpander Cross ini memakai mesin yang sama dengan Xpander. Jadi mesinnya sendiri juga tidak ada perubahan, masih 1,5 MIVEC dengan tenaga 104 PS dan torsi puncaknya ada di 141 Nm. Setelah ngelihat dua-duanya, pendapat kalian gimana soal Xpander juga Xpander Cross facelift? Kalau gue sih jujur excited banget karena dua-duanya ada pada segmen yang populer dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Gue sih berharap mudah-mudahan kehadiran dari Xpander dan Xpander Cross facelift ini juga bisa makin meramaikan industri otomotif dan pasar otomotif di tengah pasar yang masih dirundung oleh pandemi COVID-19. Kalian bisa ninggalin komentar kalian mengenai perubahan di dua model ini pada kolom komentar. Sekian dulu first impression dari gua Insan di mobil123.com. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan kalau boleh share video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu ada yang lagi kepikiran beli low MPV atau low SUV gitu. Karena ini masih masa pandemi, gue berharap kalian kalau keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dan pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Sekian dulu dari gue Insan, bye. Mobil 1, 2, 3